Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan ringkasan materi tentang organisasi internal, sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif. Yang pertama ada analisis lingkungan internal. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang sangat kompleks sekarang ini, dan untuk mendapatkan value atau nilai atas barang dan jasa kita agar kita bisa bersaing di pasar global. Perusahaan atau organisasi perlu melewati beberapa langkah untuk mencapai daya saing strategis dan laba di atas rata-rata, seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping ini. Yang pertama ada resources, kapabilitas, core competencies, discovering core competencies, competitive advantage, dan strategic competitiveness. Tetapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama ada kondisi ketidakpastian, adalah sehubungan dengan karakteristik lingkungan umum dan industri, tindakan pesaing, dan preferensi konsumen. Yang kedua ada kompleksitas, hubungan dengan sebab-sebab yang saling berhubungan yang membentuk lingkungan perusahaan dan persepsi lingkungan. Yang ketiga ada konflik dalam organisasi, yaitu antara orang-orang yang membuat keputusan manajerial dan yang dipengaruhi mereka. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya. Sumber daya adalah merupakan input proses produksi perusahaan seperti barang modal, kemampuan pekerja, paten, keuangan, serta manajer yang berbakat. Sumber daya ini terbagi atas dua. Yang pertama ada sumber daya yang berwujud atau tangible. Sumber daya berwujud ini terbagi atas sumber daya keuangan, sumber daya organisasi, sumber daya fisik, dan sumber daya yang terkait teknologi. Dan selanjutnya ada sumber daya yang tidak berwujud atau intangible, yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya inovasi, dan sumber daya reputasi. Yang selanjutnya ada kapabilitas, yaitu bagaimana cara perusahaan menggabungkan sumber daya berwujud dan tidak berwujud individu untuk menciptakan kemampuan. Pada gilirannya, kapabilitas digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi yang diperlukan untuk produksi, mendistribusikan, dan melayani barang atau jasa yang diberikan perusahaan kepada pelanggan dengan tujuan menciptakan nilai bagi perusahaan. Seperti contoh di samping. Kompetensi inti adalah kapabilitas yang berfungsi sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan atas para pesaingnya, atau bisa juga disebut sebagai permata mahkota bagi perusahaan, yang mana artinya aktivitas yang dilakukan perusahaan dengan sangat baik dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan dengan berbagai cara menambahkan nilai unik pada barang atau jasa yang dijualnya kepada pelanggan. Ada dua alat yang membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kompetensi inti bagi perusahaan. Yang pertama yaitu dengan kriteria spesifik keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Dalam hal ini ada 4. Yang pertama ada kemampuan berharga, yang artinya adalah kemampuan yang menolong perusahaan memanfaatkan peluang dan menetralisir ancaman lingkungan eksternalnya. Yang kedua ada kemampuan langka, adalah kemampuan yang dimiliki oleh sedikit bila ada pesaing saat ini maupun akan datang. Yang ketiga ada kapabilitas yang mahal untuk ditiru, atau kemampuan yang tidak dapat mudah dikembangkan dengan mudah oleh perusahaan lain. Yang keempat ada kemampuan yang tidak dapat disubstitusi, yang mana artinya kemampuan yang tidak dimiliki oleh ekuivalen strategis. Selanjutnya alat bantu perusahaan untuk mengidentifikasi kompetensi inti ada analisis rantai nilai. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan perusahaan agar bisa memahami bagian-bagian dari operasi yang dilakukan perusahaan yang dapat menciptakan nilai dan yang tidak. Dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu aktivitas rantai nilai, yang artinya aktivitas atau tugas yang diselesaikan perusahaan untuk menghasilkan produk dan kemudian menjual, mendistribusikan, dan melayani produk tersebut dengan cara menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, ada fungsi pendukung yang mencakup kegiatan atau tugas yang diselesaikan perusahaan untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan untuk memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan melayani produk yang diproduksi perusahaan. Selanjutnya ada outsourcing. Outsourcing adalah pembelian aktivitas untuk menciptakan nilai atau aktivitas fungsi pendukung dari pemasok eksternal. Dan jika outsourcing akan digunakan, perusahaan harus menyadari bahwa hanya aktivitas di mana mereka yang tidak dapat menciptakan nilai atau di mana mereka berada kerugian substansial dibandingkan dengan pesaing harus dialihdayakan. Tapi perusahaan harus berhati-hati, jangan sampai perusahaan masuk dalam kompetensi inti mereka karena ini dapat mengganggu strategi perusahaan. Itu tadi video ringkas materi tentang organisasi internal, sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti, keunggulan kompetitif dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.